Inilah wanita pertama yang berzina pertama kali di bumi. Dahulu di zaman Nabi Adam alaihissalam, ada seorang wanita raksasa anak turun Nabi Adam yang perilakunya suka berzina dengan pria lain. Di zaman Nabi Adam, ukuran tubuh manusia memang terbilang tinggi-tinggi dan besar. Tinggi mereka yaitu 60 atau sekitar 30 meteran. Zina merupakan perbuatan dosa besar yang dilarang Islam. Namun mirisnya, sampai saat ini banyak orang-orang yang melakukannya, bahkan ada yang berani terang-terangan dan ada yang membuat wadah untuk orang-orang berbuat zina. Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Namun, perbuatan laknat tersebut ternyata sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam dan Siti Hawa masih hidup di dunia. Dan ternyata, orang pertama yang berbuat zina dan mempelajari ilmu sihir adalah putri bungsu Nabi Adam. Nama putri Nabi Adam itu adalah Unuk. Unuk adalah putri bungsu Nabi Adam yang memiliki bentuk fisik berbeda dari anak-anak lainnya karena memiliki fisik yang menyeramkan. Dahulu, istri Nabi Adam yaitu Siti Hawa dikisahkan pernah melahirkan anak sebanyak 20 kali. Setiap melahirkan, bayi yang keluar selalu kembar sehingga Nabi Adam memiliki anak sebanyak 40 orang. Dan yang terakhir, Siti Hawa melahirkan anak secara tunggal dan menjadi anak bungsu Nabi Adam. Anak bungsu Nabi Adam dan Siti Hawa ini lantas diberi nama Unuk. Namun sedihnya, ia memiliki ciri-ciri dan bentuk fisik yang berbeda dari yang lain. Unuk sendiri memiliki ciri-ciri yang unik yaitu memiliki 2 kepala, memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing 10 jari, dan punya kuku yang panjang dan bengkok. Diriwayatkan, Siti Hawa dengan jiwa keibuannya dahulu tetap merawat Unuk hingga si anak dewasa. Dalam perjalanan waktu, terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi yakni Qabil membunuh saudaranya Habil. Atas peristiwa tersebut, Qabil lantas meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka, terpisahlah kedua kelompok anak Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman hidup bersama Nabi Adam dan Hawa menempati puncak gunung, sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Siti Hawa memperlakukan anaknya sama, termasuk juga kepada Unuk. Ia merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu menjadi ciri keturunan Adam yang mendiami puncak. Sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat beranjak dewasa, Unuk bergabung dengan Qabil di lembah. Hal ini terjadi setelah Nabi Adam wafat. Dikisahkan, sebelum Nabi Adam wafat, beliau diketahui merasakan hidup bersama anak cucu dan cicit yang seluruhnya berjumlah 40.000 orang. Kemudian ketika Nabi Adam wafat, seluruh anak keturunannya menangis selama 7 hari 7 malam karena sangat berduka. Melihat hal itu, setan pun mulai menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Nabi Adam yang ada di lembah. Anak-anak Nabi Adam yang hidup di lembah ini sangat mudah tergoda oleh bujuk rayu setan. Iblis selalu menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah awal mula musik seruling pertama kali ada. Suara seruling ini sangat keras sekali hingga terdengar sampai ke puncak gunung. Suara itu terdengar sangat aneh dan terkadang menyayat hati yang tengah sedih. Mendengar suara itu, anak cucu Nabi Adam yang lain masih bisa mengontrol diri kecuali Unuk bin Adam. Dengan hati yang bergejolak, ia lalu turun menuju lembah dan bergabung dengan Qabil dan saudaranya yang lain lalu menikmati musik dan tari-tarian. Di lembah, Unuk bertemu dengan banyak anak laki-laki. Dan disitulah Unuk mulai kecanduan hubungan bebas. Ia banyak menggauli laki-laki dan setiap berjumpa dengan lawan jenisnya, ia melakukan hubungan intim. Sehingga tanpa disadari, ia mengandung tanpa tahu siapa ayah anak yang ia kandung. Unuk sendiri tidak berparas cantik seperti saudari lainnya, bahkan dalam beberapa kitab, Unuk memiliki paras buruk rupa sehingga mustahil ada lelaki yang suka padanya. Namun meski begitu, ternyata Unuk punya ilmu sihir yang kemudian membuat banyak lelaki terperdaya dengan sihirnya itu. Kemudian, Unuk bisa menaklukkan setiap lelaki yang dikehendakinya. Saat Unuk bermukim di suatu lembah, dirinya berjumpa dengan banyak lelaki. Karena adanya godaan setan, Unuk pun lantas berbuat zina dengan para lelaki itu. Bahkan mirisnya, setiap bertemu laki-laki Unuk selalu melakukan perbuatan zina. Tanpa disadari, Unuk pun lantas hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Atas perbuatan buruknya tersebut, Unuk akhirnya melahirkan anak lelaki bernama Auj bin Unuk. Mengetahui peristiwa memalukan itu, Siti Hawa lantas sangat sedih atas kelakuan putrinya itu. Siti Hawa pun kemudian berdoa kepada Allah agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Kemudian, Allah pun mengutus singa yang sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa itu kemudian menyerang Unuk, merusak seluruh badannya, dan kemudian menyebabkan ia mati dalam keadaan mengenaskan. Itulah kematian pertama manusia oleh serangan binatang. Unuk sendiri mati setelah setahun melahirkan Auj. Selanjutnya, Auj tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya. Tingginya sendiri mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang, dan lebarnya seukuran itu. Sampai-sampai, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auj. Apabila duduk di atas gunung, tangan Auj bisa diulurkan ke laut untuk mengambil ikan.
Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Diriwayatkan, pada era Nabi Nuh, Auj bin Unuk berjasa membantu sang Nabi mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Dikisahkan, Allah dahulu memerintahkan Nabi Nuh pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon saj. Tetapi, Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya. Maka, Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya. Setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auj dari Kufah ke tanah Hira, maka Nabi Nuh mendatangi Auj dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auj lalu berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Nabi Nuh lalu memberi Auj sepotong roti kecil. Melihat itu, Auj pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti ini hanya selembar." Nabi Nuh lalu berkata, "Bacalah bismillah, kemudian makan potongan roti ini niscaya kamu akan kenyang." Auj pun lalu memakannya, dan ketika baru makan setengah roti, Auj telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun lagi. Setelah memakan roti itu, Auj lantas bersedia untuk membantu Nabi Nuh membawa semua kayu dari Kufah menuju Hira dalam sekali pemberangkatan. Tatkala Nabi Nuh merampungkan bahtera dan banjir mulai datang, Auj memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Tetapi, Nabi Nuh menolak keinginannya itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj. Akhirnya, Auj pun tetap hidup hingga masa Nabi Musa alaihissalam. Namun di masa itu, Auj membenci Nabi Musa dan ingin membunuhnya. Dia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan mereka hanya kumpulan orang dalam satu farsak. Lalu, dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawanya di atas kepalanya dan datang untuk menimpakannya ke pasukan Nabi Musa. Saat itu, Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hudhud itu turun di atas batu tersebut dan mulailah mematukinya hingga membuatnya berlubang. Lalu, burung-burung itu turun ke pundak Auj dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkat yang panjangnya 10 siku sambil melompat ke udara setinggi 10 siku. Tingginya Nabi Musa waktu itu adalah 10 siku. Jadi, pukulannya ke betis Auj pun tidak sampai. Akan tetapi setelah Nabi Musa memukulnya, Auj lantas tersungkur dan kemudian meninggal serta terlempar di lapangan kosong seperti gunung yang besar. Nah, itulah kisah Unuk dan anaknya Auj. Perlu diketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang keras perbuatan zina sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Utsman bin Affan bahwa ia mendengar Nabi Muhammad bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 perkara berikut. Yaitu lelaki yang berzina sedangkan ia telah menikah, maka dirajam hingga mati, atau lelaki yang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, atau lelaki yang murtad setelah Islam." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad juga bersabda, bahwa doa-doa orang yang berzina dan tidak bertaubat maka tidak akan dikabulkan sebagaimana hadis dari Utsman bin Abu Al-Asyar, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda yang artinya, "Pintu-pintu langit akan dibuka pada pertengahan malam, lalu berserulah malaikat. Siapa saja yang berdoa pasti akan dikabulkan. Siapa saja yang meminta pasti akan diberi. Siapa saja yang dalam kesulitan, maka akan diringankan." Tak henti-hentinya seorang muslim berdoa melainkan telah dikabulkan oleh Allah kecuali wanita pezina yang berkeliaran menjajakan kemaluannya atau pencatut uang rakyat. Selain itu, bagi pelaku zina kelak mereka akan mendapatkan azab yang sangat amatlah pedih. Nabi Muhammad bersabda, "Belajarlah dariku, belajarlah dariku. Allah telah memberi jalan keluar bagi mereka. Perjaka yang berzina dengan gadis didera 100 kali dan diasingkan, laki-laki yang sudah menikah berzina dengan perempuan yang sudah menikah maka didera 100 kali dan dirajam." Hadis riwayat Muslim.